Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwi Evianti dengan NIM 19504x30 selaku mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya angkatan 2019 akan membawakan video salah satu materi dari mata kuliah Teori Teknik dan Konseling, yaitu dengan teknik desensitisasi sistematis. Berikut video pembelajaran teknik desensitisasi sistematis. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti, biasa dipanggil Bu Alia. Saya selaku guru bimbingan dan konseling. Sekarang ini saya dengan Mbak siapa? Nama saya Tania Eka Safitri Bu. Oh, baik. Jadi di sini saya mempunyai agenda untuk Mbak Tania untuk melakukan proses konseling dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Apa itu desensitisasi sistematis Bu? Oke, baik. Jadi teknik desensitisasi sistematis ini biasa disingkat dengan teknik DS, merupakan teknik konseling yang digunakan untuk layanan konseling untuk mengurangi rasa kecemasan berlebih, perasaan-perasaan tidak nyaman, atau fobia terhadap hewan atau dengan hal yang lain. Misalnya Mbak Tania mempunyai fobia terhadap hewan atau apapun itu bisa dikurangi, dihilangkan perlahan menggunakan teknik ini. Jadi Mbak Tania sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Berarti kalau menggunakan teknik desensitisasi sistematis, fobia saya bisa berkurang atau sembuh ya Bu? Iya, betul sekali Mbak Tania. Jadi sebelum melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan peraturan-peraturan apa saja yang harus dilakukan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Yang pertama, Mbak Tania harus terbuka kepada saya, menceritakan semua apa kecemasan, apa fobia yang dirasakan oleh Mbak Tania. Lalu di teknik desensitisasi sistematis ini terdapat proses imajiner. Jadi dalam proses ini tuh Mbak Tania diharuskan mendengarkan instruksi dari saya, hiraukan suara dari yang lain-lain. Terus selanjutnya Mbak Tania ada proses relaksasi. Di sini Mbak Tania dianjurkan untuk memejamkan mata secara perlahan supaya lebih rileks, supaya lebih nyaman. Lalu jika Mbak Tania merasa cemas berlebih atau tidak nyaman, Mbak Tania boleh mengangkat tangan. Terus jika Mbak Tania sudah merasa lebih rileks dan lebih nyaman, Mbak Tania mengacungkan jempol. Dari sini sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak Tania apa mempunyai kecemasan atau fobia? Iya Bu, saya mempunyai fobia terhadap cacing Bu. Apa yang menyebabkan Mbak Tania kok sampai bisa setakut itu sama cacing? Itu Bu, dahulu tuh sebenarnya saya nggak takut sama cacing. Tapi waktu di SMP itu kan ada pelajaran IPA. Lah di buku IPA tersebut ada materi tentang hewan-hewan melata gitu loh Bu. Jadi ada kayak foto cacing, ular. Nah di situ itu saya mulai jijik. Ditambah lagi teman-teman saya itu menakut-nakuti saya. Setelah pulang sekolah itu posisinya hujan Bu. Nah di depan rumah saya itu ada cacing panjang banget dan akhirnya saya beli sampai sekarang gitu. Oke, baik Mbak Tania, terima kasih sudah berani mengungkapkan apa kecemasan yang dirasakan dan fobia apa yang dialami oleh Mbak Tania. Sebelum melanjutkan, di sini saya ingin bertanya, tempat apa yang bisa membuat Mbak Tania merasakan rileks, merasakan lebih nyaman? Contoh misal Mbak Tania nyaman di pantai atau di hutan. Saya lebih nyaman di hutan Bu, yang warnanya hijau-hijau begitu. Oh, oke, baik. Lalu apakah Mbak Tania sekarang sudah bersedia atau sudah siap melanjutkan untuk proses selanjutnya? Iya, saya bersedia Bu melanjutkan proses ini.
Oke, baik Mbak Tania. Sekarang kita masuk ke tahap relaksasi. Di sini saya menganjurkan Mbak Tania untuk mencari tempat atau posisi senyaman mungkin, serileks mungkin. Mungkin Mbak Tania bisa menyadarkan supaya lebih nyaman. Baik, Bu. Sekarang saya ingin Mbak Tania untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskan melalui mulut. Lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan melalui mulut. Apakah sekarang Mbak Tania sudah merasakan lebih nyaman? Ya, Bu. Oke, baik. Sekarang saya ingin Mbak Tania memejamkan mata secara perlahan. Di sini Mbak Tania hanya boleh mendengarkan suara dari saya, mendengarkan instruksi yang saya katakan, hiraukan suara yang lain-lain. Sekarang Mbak Tania dalam pengaruh sugesti saya. Sekarang Mbak Tania bayangkan sedang berada di posisi yang sangat rileks, sangat nyaman. Bayangkan sekarang Mbak Tania berada di tengah-tengah hutan yang banyak pepohonan-pepohonan hijau. Rasakan angin-angin semilir di sekitar Mbak Tania dengan mengatur nafas serileks mungkin sampai Mbak Tania benar-benar nyaman. Hilangkan semua beban pikiran yang membuat Mbak Tania berat. Hilangkan semua rasa kecemasan yang berlebih. Apakah Mbak Tania sudah paham dengan instruksi saya? Jika paham, ajukan jempol. Oke, baik. Sekarang bayangkan Mbak Tania berada di teras rumah Mbak Tania dan posisi sedang hujan deras. Rasakan kesejukan angin semilir. Dan bayangkan sekarang Mbak Tania hanya berdua dengan adik kesayangan Mbak Tania sedang bermain kucing bersama. Bayangkan sekarang Mbak Tania ingin menuju ke dapur. Dan tidak disengaja, Mbak Tania melihat cacing tanah yang sedang merayap di lantai. Bayangkan perlahan, baik-baik, tenang, tarik nafas kembali. Pikirkan apa yang membuat Mbak Tania rileks, Mbak Tania nyaman. Atur nafas, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan melalui mulut. Oke, baik, tetap fokus, dengarkan suara dari saya. Sekarang bayangkan suatu ketika Mbak Tania sedang berjalan-jalan di suatu hutan yang sangat banyak pepohonan hijau. Rasakan angin-angin semilir di sekitar Mbak Tania. Terus bayangkan, terus rasakan sampai membuat Mbak Tania lebih nyaman, lebih rileks. Di tengah-tengah Mbak Tania menikmati kesejukan, Mbak Tania melihat ada beberapa seekor kupu-kupu yang sedang berterbangan, ada belalang-belalang kecil yang sedang berterbangan. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan melalui mulut. Sekarang Mbak Tania bayangkan kembali. Mbak Tania berada di rumah, hanya berdua dengan adik kesayangan Mbak Tania, dikarenakan ibu dan ayah Mbak Tania sedang bekerja. Lalu adik Mbak Tania itu sangat lapar dan ingin makan. Dan perlahan Mbak Tania menuju ke dapur kembali. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke dapur, Mbak Tania melihat tumpahan selai mainan adik Mbak Tania. Dan bentuknya menyerupai cacing. Apakah Mbak Tania masih bisa melewati? Jika bisa, acungkan jempol. Oke, baik. Setelah Mbak Tania melewati dan melanjutkan, Mbak Tania membuka pintu dapur secara perlahan. Lalu Mbak Tania membuka pintu, tak disangka ternyata di lantai dapur sudah ada beberapa cacing tanah yang sedang merayap di lantai dapur Mbak Tania. Oke, baik, tenangkan pikiran Mbak Tania lagi. Kembalikan pikiran
menjadi rileks, nyaman, tarik nafas, atur nafas. Bayangkan lagi Mbak Tania berada di tengah-tengah hutan yang banyak pepohonan hijau. Apakah sekarang Mbak Tania sudah merasa lebih rileks? Jika sudah, acungkan jempol. Oke, baik. Coba Mbak Tania bayangkan kembali. Mbak Tania kembali ke dapur untuk memasak untuk adik kesayangan Mbak Tania dikarenakan sudah lapar dan sampai menangis. Mbak Tania membuka pintu secara perlahan dan melihat di lantai dapur Mbak Tania sudah ada cacing yang sedang merayap. Bayangkan perlahan. Oke, baik. Tenangkan kembali. Tenangkan, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekarang Mbak Tania dengarkan instruksi dari saya. Dalam hitungan ketiga, Mbak Tania diperbolehkan untuk membuka mata secara perlahan. 3, 2, 1. Tenangkan, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, supaya lebih rileks. Oke, baik. Setelah melakukan kegiatan tadi, apa yang sudah dirasakan oleh Mbak Tania? Saya merasakan takut, Bu, waktu ketika melihat cacing. Tiba-tiba badan saya gatal-gatal gitu, Bu. Oke, baik. Lalu, jika bisa diberikan nilai skala kecemasan, berapa skala kecemasan yang ingin diberikan oleh Mbak Tania? 1 sampai 10. Sepertinya 8, Bu. Oke, baiklah. Mungkin pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan proses selanjutnya? Mungkin 3 hari lagi, Bu. Soalnya saya ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Oke, baik Mbak Tania, tidak apa-apa. Sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sampai bertemu 3 hari ke depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Selamat pagi Mbak Tania, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Oke, alhamdulillah jika selalu baik-baik saja. Puji syukur ya Mbak Tania, kita bisa bertemu lagi pada hari ini untuk melanjutkan proses ke tahap selanjutnya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, apakah Mbak Tania sudah siap dan sudah bersedia untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Iya, Bu. Saya bersedia untuk melakukan proses selanjutnya. Mbak Tania masih ingat kan peraturan-peraturan apa saja yang harus dilakukan? Iya, Bu. Masih ingat peraturannya sama kayak kemarin kan? Iya, betul sekali. Oke, baik Mbak Tania. Jadi di sini saya harapkan kembali Mbak Tania mencari tempat senyaman mungkin, serileks mungkin, bisa dengan menyadarkan. Bu. Oke, sekarang saya ingin Mbak Tania menarik nafas dalam-dalam dan hembuskan melalui mulut. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Jika Mbak Tania sudah merasakan lebih rileks, boleh diacungkan jempol. Oke, baik. Sekarang saya ingin Mbak Tania memejamkan mata secara perlahan. Di sini seperti pertemuan yang pertama, Mbak Tania hanya diperbolehkan untuk mendengarkan suara dari saya, instruksi dari saya, boleh memejamkan mata secara perlahan. Sekarang Mbak Tania bayangkan kembali sedang berada di hutan yang sejuk, banyak pepohonan hijau. Rasakan supaya lebih rileks, rasakan kenyamanannya, rasakan angin semilir yang ada di sekitar Mbak Tania. Hilangkan semua pikiran yang membuat Mbak Tania tidak nyaman, cemas berlebihan. Hilangkan semua itu yang menurut Mbak Tania menjadi beban. Dengarkan instruksi dari saya supaya Mbak Tania menjadi lebih rileks. Jika sudah rileks, boleh mengacungkan jempol. Oke, baik. Sekarang Mbak Tania bayangkan kembali Mbak Tania berada di rumah
bermain bersama adik kesayangan Mbak Tania, hanya berdua dengan adik kesayangan Mbak Tania, dikarenakan ibu dan ayah Mbak Tania sedang bekerja. Dan pada saat itu adik Mbak Tania sangat lapar dan mengharuskan Mbak Tania pergi ke dapur untuk memasak. Perlahan-lahan Mbak Tania membuka pintu dapur dan melihat kembali ada cacing-cacing tanah berada di lantai dapur Mbak Tania. Tenangkan pikiran kembali Mbak Tania. Tarik nafas, tidak apa-apa, Mbak Tania pasti bisa. Perlahan melawan rasa kecemasan itu. Bayangkan kembali, jika Mbak Tania tidak memasak untuk adik kesayangan Mbak Tania, maka adik kesayangan Mbak Tania akan kelaparan dan menangis. Perlahan-perlahan Mbak Tania masuk lagi ke dapur, membuka pintu perlahan. Pasti Mbak Tania bisa melawannya. Perlahan-lahan Mbak Tania memberanikan diri untuk menyapu cacing-cacing yang ada di lantai. Lakukan secara perlahan sambil mengatur nafas, buang melalui mulut. Apakah Mbak Tania sudah berhasil membersihkan cacing-cacing yang ada di lantai? Jika Mbak Tania sudah berhasil, bisa mengacungkan jempol. Tenang, atur nafas. Baik, bagus sekali Mbak Tania. Dan akhirnya Mbak Tania melanjutkan memasak untuk adik kesayangan Mbak Tania. Tak disangka, beberapa menit kemudian setelah Mbak Tania memasak, ternyata masih ada satu cacing tanah yang menempel di dinding dapur, yang bentuknya sangat panjang. Jika cacing itu tidak diambil oleh Mbak Tania, maka cacing itu akan jatuh ke penggorengan masakan Mbak Tania dan tidak jadi melanjutkan untuk memasak untuk adik kesayangan Mbak Tania. Apakah Mbak Tania mampu menggunakan tisu? Jika mampu, ajukan jempol. Oke, tenangkan lagi. Tarik nafas perlahan, hembuskan melalui mulut, kembali rileks. Rasakan, tarik nafas supaya menjadi lebih nyaman lagi. Sekarang bayangkan Mbak Tania sedang mengambil tisu terlebih dahulu di ruang tamu, dan secara perlahan Mbak Tania mengambil cacing tersebut dan membuangnya ke depan sambil diatur nafas supaya Mbak Tania lebih tenang. Jika Mbak Tania sudah berani membuang cacing itu dan membuangnya ke depan rumah, Mbak Tania boleh mengacungkan jempol. Mbak Tania pasti bisa melawan kecemasan itu perlahan-perlahan. Baik sekali. Baik, atur nafas lagi, buang dari mulut. Setelah itu Mbak Tania melanjutkan memasak untuk adik kesayangan Mbak Tania, dan Mbak Tania memakan bersama dengan adik kesayangan Mbak Tania. Atur nafas terus. Baik Mbak Tania, dengarkan suara dari saya, instruksi dari saya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan melalui mulut. Dalam hitungan ketiga, Mbak Tania diperbolehkan untuk membuka mata. Jangan secara perlahan. 3, 2, 1. Oke, baik Mbak Tania, bagaimana perasaan Mbak Tania setelah melakukan proses tadi? Sebenarnya waktu awal-awal itu saya masih takut, Bu, tapi saya melihat adik saya sampai menangis ingin makan. Jadi saya menguatkan diri saya untuk berani menyingkirkan cacing-cacing itu. Oke, baik Mbak Tania, sangat hebat sekali. Sekarang saya ingin bertanya, skala kecemasan bisa diberi nilai 1-10 mungkin? Rasa kecemasan saya atau rasa takut saya terhadap cacing saat ini itu 2, Bu.
Alhamdulillah sudah bagus sekali, hebat sekali, sudah ada kemajuan, ada peningkatan. Di hari pertama skala kecemasan Mbak Tania berada di posisi 7 dan di pertemuan kedua berada di posisi 2. Iya Bu, ternyata teknik ini sangat berpengaruh untuk menghilangkan rasa ketakutan saya. Oke, baik. Apakah Mbak Tania sudah merasa puas setelah melakukan proses kegiatan pada hari ini? Iya Bu, saya puas karena rasa takut saya mulai mengecil terhadap hewan cacing tersebut. Oke, baik, bagus sekali. Jadi pertemuan pada hari ini saya akhiri sampai sini saja. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Semangat terus buat Mbak Tania untuk melawan rasa kecemasan, rasa fobia yang dialami Mbak Tania. Semoga pertemuan pertama dan pertemuan hari ini bermanfaat untuk Mbak Tania. Sekian pada hari ini. Selamat pagi. Tetap sehat ya. Selamat pagi Bu, terima kasih. Sama-sama. Sekian video yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.